Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat Super yang ada di studio maupun di rumah Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Tema kita pada malam hari ini seringkali digunakan di berbagai sosial media dengan hashtag salah fokus. Nah, for tonight, please jangan sampai salah fokus. Sahabat-sahabat Super, kita sambut bersama-sama Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya dan hatinya, silakan duduk. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Salah fokus. Kalau Anda hari ini mengeluh, Anda sedang salah fokus. Kalau Anda iri melihat kehidupan orang lain, Anda sedang salah fokus. Gitu. Kalau orang menjabat tangan Anda tidak menjabat tangannya, berarti dia jabat tangan, Anda tidak, berarti Anda sedang salah fokus. Dikiranya dia minta uang. Nah, salah fokus itu macam-macam ya. Ada yang lebih serius. Kalau Anda tidak menikah dengan wanita yang paling Anda cintai, salah fokus. Dan tidak boleh ganti fokus. Karena bisa saja kita yang belum mengembangkan, menumbuhkan cinta. Ya, yang ada pertama kali adalah infatuation, semacam demam yang kita kira cinta. Bukan, sebetulnya hanya infatuation, semacam demam yang membuat kita ingin bersamanya. Lalu kita menikah, padahal bukan cinta. Nah, fokus dalam kehidupan ini memastikan kita ada pada jalan yang betul-betul diinginkan oleh Tuhan, yaitu rencana kehidupan kita. Rencana kehidupan kita tidak pernah lebih baik daripada rencana Tuhan. Nah, waktu rencana kita gagal, kita marah. Padahal pada saat rencana kita gagal, rencana Tuhan berperan. Nah, kalau fokus kita bagus, kita dimanapun mengambang. Yang perintahnya, jangan marah. Jadi kita mengerti bahwa kita bisa marah tapi tidak marah. Gitu? Jangan mengeluh, kita bisa mengeluh tapi memilih untuk segera keluar dari kekecewaan. Seperti apa bahasanya? Kita teruskan setelah ini. Yuk. Wah, Pak Mario super sekali dan sudah pasti jangan-jangan selama ini saya salah fokus pada dalam berbagai hal. Boleh nggak sih sebenarnya pembedanya di mana dengan fokus dengan tidaknya, Pak? Kalau tidak fokus, blur. Ya, istilah anak muda sekarang blur. Blur, istilah kerennya, tapi blur gampangnya. Nah, gini bro, gitu kan? Jadi istilah blur bro. Kualitas prasangka. Kualitas prasangka. Jadi prasangka itu macam-macam, ada kualitasnya. Yuk kita lihat memesnya. Kualitas prasangka menentukan pilihan fokus. Kalau Anda lihat saya sekarang, Anda itu salah fokus. Itu, keren banget gitu misalnya ya. Itu contoh salah fokus. Kualitas prasangka, kita itu selalu menduga. Sebetulnya dugaan prasangka itu adalah sarana, cara, rahmat Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kita berprasangka. Nah, prasangka menentukan pilihan fokus. Orang yang hidup dalam prasangka baik terhadap kehidupan. Prasangka baik. Bahwa kehidupan ini niatnya baik. Niat Tuhan hanya baik. Akan lebih positif. Dan bergerak maju dalam harapan baik. Kalau Anda mulai hari ini tidak melangkahkan kaki sambil senyum, Anda sedang berharapan buruk. Ya. So, berharapan buruk. Itu agak berarti. Lihat itu, harapan baik seperti itu. Sekarang, siapa yang memutuskan Anda harus merengut atau tersenyum? Diri sendiri. Putuskan, jadi kalau gitu senyum, gitu kan? Istri-istri ini, suami minta maaf, makan, senyum. Ya. Kok senyum? Ya, kenapa? Ambil sendiri. Gitu, nah. So, kehidupan itu masalah keputusan. Kalau prasangka kita buruk tentang kehidupan, kita mudah berharapan buruk.
Ya, so mudah-mudahan dari sekarang kita berprasangka baik lihat orang dari penampilan. Kita bilang gini, jangan beli buku dengan melihat sampulnya. Iya. Faktanya kita beli buku berdasarkan sampul, karena kalau penulis bagus memperhatikan sampul. Kalau penulis tidak bagus, sampulnya sembarangan. Aha, lalu Anda melihat, wanita, jangan lihat penampilannya. Gitu, kecantikan itu hanya sedalam kulit, gitu kan? Mau dalam berapa lagi, gitu loh. Iya, memang di situ. So, sahabat-sahabat saya yang baik hati, ya, fokus yuk pada yang sederhana. Aku mau lihat yang baik, maka aku lihat yang baik. Kalau aku tidak lihat yang baik, di dalamnya aku berhati-hati. Kenapa? Pertama kali mungkin aku yang berprasangka buruk. Kedua, memang dia pantas dicurigai. Gitu. Baiklah, kini giliran sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah mengikuti sebuah poll yang dapat diakses di www.mtgwpoll.com. Mari kita lihat bersama-sama pollingnya. Mengapakah ada sebagian orang yang lebih berfokus mencari cinta yang jauh? A. Tidak menghargai yang dekat. B. Mengalami kegagalan cinta dengan yang dekat. Atau C. Menganggap yang jauh selalu lebih baik. Silakan tentukan pilihan Anda dengan menggunakan alat yang terdapat pada tempat duduk Anda. Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, kita akan lihat hasil pollingnya sesaat lagi. Tetap di Mario Teguh Golden Ways. Sebetulnya yang paling penting kaya hati, karena kalau hatinya baik mudah kaya dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Mario, yes. Kita sudah mulai tadi dengan berfokuslah dengan hal-hal yang sederhana. Baik, start from the beginning. Lalu kemana harusnya fokus itu diarahkan, Pak? Apa kita pada pencapaian yang sangat tinggi atau mungkin hal-hal yang justru kurang penting di keseharian kita? Super. Sahabat-sahabat saya yang baik hati, lebih penting pangkat yang tinggi atau kualitas pribadi yang tinggi? Kualitas yang tinggi. Yuk kita lihat memesnya. Berkonsentrasilah pada naiknya, bukan tingginya. Banyak orang cita-citanya tinggi, tetapi tidak berfokus pada naiknya. Nah, kemajuan lebih penting daripada status. Pengupaya kemajuan. Orang yang mengupayakan kemajuan akan mencapai status yang lebih tinggi daripada yang hanya mengejar status. Bukankah di agama kita diajarkan untuk selalu lebih baik tiap hari? Yes. Bukankah itu pelajaran tentang naiknya lebih penting daripada statusnya? Karena statusnya kan ketetapan Tuhan, bahwa Tuhan akan naikkan derajatmu lebih tinggi beberapa tingkat kalau kamu berilmu. Berarti kan sudah jelas bahwa yang dianjurkan oleh agama, oleh Tuhan adalah naiknya lebih penting daripada statusnya. Lebih penting kaya hati atau kaya dunia? Yang mementingkan kaya hati karena merasa frustrasi dengan kaya dunia. Nggak bisa menang deh ngomong di sini. Sebetulnya yang paling penting kaya hati, karena kalau hatinya baik mudah kaya dunia. Pedagang yang hatinya baik mudah laku, mudah untung. Pedagang yang hatinya kotor mudah untung tapi rugi segera. Itu loh, laku tapi biayanya terlalu tinggi, laku ternyata. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lo kita berfokus pada yang kita lakukan supaya kita bisa lebih baik tiap hari dibandingkan kemarin. Hari ini tidak seperti kemarin mengeluhnya. Hari ini lebih banyak bersyukurnya dibandingkan kemarin. Gitu. Super sekali Pak Mario. Kini kita akan melihat hasil polling dan nanti beberapa dari sahabat-sahabat super yang ada di studio akan mempertanggungjawabkan pilihan mereka. Kita lihat kembali pollingnya.
Dari www.mtgwpol.com, 2.469 voters memilih A, tidak menghargai yang dekat 20%, B, mengalami kegagalan cinta dengan yang dekat 41%, dan C, menganggap yang jauh selalu lebih baik. Untuk Anda yang memilih jawaban A, boleh angkat tangan? Ya, silakan. Untuk jawaban B, silakan. Dan untuk jawaban C, ya silakan Mbak. Pak Mario, kita sudah bersama sahabat-sahabat super yang akan mempertanggungjawabkan jawaban mereka. Silakan Pak. Terima kasih Mas Givari. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir. Nah, mengapakah ada sebagian orang yang lebih berfokus mencari cinta yang jauh? Anda pilih? Yang A. A. Kenapa? Kalau dari pengalaman saya Pak ya, dari teman-teman yang di rumah itu saya merasa, oh iya ini mungkin yang jauhnya lebih baik, lebih berkualitas daripada yang dekat rumah gitu. Yang di dekat rumah jelek-jelek. Enggak juga sih Pak, enggak terlalu jelek gitu. Tapi saya merasa kalau di luar Pulau Jawa itu mungkin pendidikannya lebih bagus. Kalau di luar Pulau Jawa pendidikannya lebih baik. Iya. Di luar Pulau Jawa, pulau mana? Enggak, kan ini harus diperiksa lagi, betul. Pak, ya? Kan salah fokus kan, bahasanya salah fokus. Dia bicara pulau, sebagian pulau di Indonesia ini tidak ada penghuninya. Nah, salah fokus lagi ya. Di luar Pulau Sumatera aja. Di luar saya. Pulau Sumatera. Iya. Oh, ibu dari Sumatera. Iya, saya Sumatera. Jadi yang di pulau mana yang pendidikannya lebih tinggi? Kalau saya mungkin lebih Pulau Jawa. Pulau Jawa. Iya. Tapi gini loh Pak, kalau di mana? Kalau kita kan dari Padang misalkan. Jadi kita tuh kalau mau ke Pulau Jawa tuh, oh ya di Pulau Jawa tuh pendidikan bagus loh, kayak ITB, PB. Jadi kita mikirnya oh ya kualitas orang juga lebih bagus gitu. Betul. Iya. Jadi lupakan Padang. Oh iya. Iya toh? Lupakan Padang, sekarang fokus ke Bogor. Gitu ya. Oke, Iya, sementara kita berikan tepuk tangan. Itu kalau laki-laki itu diam mengangguk. Dia bicara apapun. Padahal laki-lakinya nggak dengar. Ibu, nama ibu? Emang. Ibu Emma. Ibu memilih berfokus kepada yang jauh karena? Karena mungkin yang jauh itu akan lebih baik. Terus, Kenapa? karena kan selama ini aku deket sama orang jauh gitu ya. Dengarkan ini loh, dekat sama orang jauh. Selama ini aku jauh dari orang dekat. Salah fokus tuh bahasanya, ini bahasa salah fokus. Oke, jadi dekat dengan orang jauh. Iya, dia itu apa ya? Lebih baik lah, menurut saya tuh dia tuh lebih baik gitu ya. Bisa memahami gitu ya, bisa dimengerti gitu ya. Terus orang Sampai di sini stop dulu. Sampai di sini tuh wanita itu betul-betul mudah diakali. Bayangin ini laki-laki cuma satu dan jauh, dianggap yang terbaik karena apa? Bisa memahami. Iya. Dan wanita menganggap laki-laki memahami itu kalau laki-laki itu diam mengangguk. Dia bicara apapun. Padahal laki-lakinya nggak dengar. Oke, jadi kalau gitu dia yang jauh ini lebih baik daripada yang dekat. karena yang deket ya kebanyakan PHP gitu. Betul ya, Padang juga begitu. Tapi nggak semuanya, Pak. Nggak semuanya. Nggak semuanya, Iya. tapi PHP ya. Iya. Oke, good. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ibu. Saya Nama ibu? Humaira. Ibu Humaira. Iya. Jadi memilih yang mencintai yang jauh itu karena menganggap yang jauh selalu lebih baik. Iya. Ya, kenapa? Karena saya di sini milih yang B, mengalami kegagalan cinta dengan yang dekat. Nah, Ibu salah fokus. enggak. Itu harusnya C. B. Ibu B. C. Ibu C. C. Ini tempatnya
ketuker. Ini tempatnya ketuker. Ya sampai ini bener-bener salah fokus. Ini bukannya salah fokus, ini salah tempat, itu lebih parah. Ya oke, sekarang ada B. Karena kalau cinta yang dekat itu saya seringkali ketergantungan dan tidak fokus terhadap pencapaian yang saya ingin capai. Jadi cinta itu menyebabkan ketergantungan. Iya. Ketergantungan apa? Jadi apa-apa pengen sama dia. Oh, bukankah cinta tujuannya itu? Ya itu cuman kan masih status pelajar jadi ingetnya ke dia nggak ke yang lain. Jadi salah fokus. Iya. Harusnya fokusnya apa? Ya belajar. Ah itu dia. Jadi kalau begitu memilih belajar atau memilih meneruskan hubungan cinta? Ya dua-duanya sih kalau bisa. Cara menjaga fokusnya bagaimana? Ya saling menghargai waktu aja. Oke, nah kan mengalami kegagalan cinta dengan yang dekat. Yang dekat-dekat banyak PHP. Banyak. Terus banyak asumsi-asumsi tentang yang negatif tentang dia gitu ke saya. Oh begitu. Iya. Sekarang jadi begini. kepikiran gitu loh Pak. Antara wanita dan laki-laki yang lebih banyak memberi PHP itu siapa? Yang menjadi PHP? Ya karena saya wanita saya milih lelaki yang PHP. Jadi laki-laki PHP itu bukan laki-laki baik ya? Ya bukan. Salah siapa? Yang menipu atau yang ditipu? Yang ditipu. Yang lebih cerdas yang mana? Yang menipu. Ibu yang menipu atau yang ditipu? Ditipu. Ya. Berapa banyak laki-laki yang mem-PHP-i Anda? Yang ditinggal nikah 2. Yang ditinggal nikah 2? Ya. Jadi sudah membangun harapan lalu dia menikah? Iya. Bukan main 2? Iya 2. Itu 2. PHP. Ya, terus yang lainnya? Yang lainnya ya mungkin putus aja gitu. Ya, putus berapa? Yang putus 4. Ibu usianya berapa? Mau ke 19. Oh my God. 19 dan sudah makan banyak asam garam. Bukan main. Sekarang yuk logikanya ya. Logikanya ini, tiga-tiganya. Jadi karena benci sama yang dekat, gitu, lalu mencintai yang jauh, begitu? Iya toh? Iya. Good. Nah setelah dekat dengan yang jauh, jadi dekat nggak? Iya. 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 Benci lagi nggak nanti? Tapi saya enggak. Wallahu alam. Wallahu alam. Loh, karena kalau kita kebiasaan melarikan diri dari masalah, hidupnya hanya melarikan diri dari masalah. Tidak ada orang bebas masalah loh. Jadi yang tadi Anda pikir baik jauh-jauh itu, begitu Anda nikahi dekat loh. Iya. Nah, masalah kan? Iya, Pak. Nah, dia PHP lagi. Dan Anda jenis yang gampang di PHP. Ayo. Jadi kesimpulannya apa? Mungkin kita harus lebih menghargai yang dekat. Menghargai yang dekat. Good. Kesimpulannya? Harus lebih memilih yang terbaik bagi saya sendiri. Good. Meningkatkan kecerdasan. Ya, supaya tidak gampang ditipu. Iya, di PHP-in lagi. Ya, terus kesimpulannya? Ya meningkatkan kecerdasan biar nggak gampang di PHP-in. Bagus sekali. Ditipu lagi. Tetapi adik-adik saya yang cantik, dengarkan ini ya. Lebih baik ganti-ganti kekasih, dicemooh karena ganti-ganti kekasih daripada dikasihani salah menikah. Iya toh? Lebih baik putus satu ya. Lebih baik putus hingga sakit hati sebentar, lari pegang daun, lalu iya dong. Ya, lari pegang daun, lalu jatuh cinta lagi, putus, gitu terus nggak apa-apa. Sampai nanti ketemu yang namanya Mr. Right. Mr. Right, and you know. Gitu, waktu ketemu lalu bilang, this is the man. Itu perasaan Ibu Lina waktu ketemu saya dulu. Iya. Oke, so kita berikan tepuk tangan untuk mereka bertiga.
ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat super. Mohon kembali ke tempat. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Baiklah, sahabat-sahabat super yang ada di studio dan juga di rumah, kita akan istirahat sejenak dan kembali sesaat lagi tetap di Mario Teguh Golden Ways. Orang yang menginginkan terlalu banyak akan mendapatkan paling sedikit. Coba deh, ini mau, itu mau, itu mau. Malah gak dapat. Ayo coba, yuk bergaul bilang gitu. Terima kasih sahabat-sahabat super, Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Tema kita pada malam hari ini adalah salah fokus. Pak Mario, Yes. berbicara kembali tentang fokus, di mana sebenarnya letak kekuatan dari fokus itu sendiri? The power, di mana dia, Pak? Super sekali. Sahabat-sahabat yang baik hatinya, yuk kita lihat memesnya. Benar atau salah? Kesan itu lebih kuat daripada kenyataan. Kesan lebih kuat daripada kenyataan. Tidak banyak orang yang menguji kebenaran gosip atau fitnah sebelum mereka menghakimi sesamanya dengan pendapat buruk. Kalau ada fitnah, berapa banyak yang akan betul-betul, dia bilang apa? Oh gitu, telepon. Bener nggak? Katanya kamu begini. Berapa banyak orang begitu? Presiden diomongin tidak baik, berapa banyak yang telepon presiden? Pak, katanya bapak gitu ya Pak. Jarang sekali loh orang menguji keburukan yang didengarnya tentang orang lain. Dan langsung percaya. Ya, nah kesan itu lebih baik daripada kenyataan, itu sebabnya berita-berita resmi tidak didengarkan orang. Ada ilmunya sendiri dalam menangkal fitnah, tetapi paling baik kalau ada fitnah adalah tidak dilayani. Karena apapun yang Anda layani menguat. Kesan buruk yang Anda layani menguat, maka abaikan, jadikan kenyataan Anda lebih kuat dari kesan. Jadikan kenyataan Anda lebih kuat dari kesan, sehingga fitnah tidak lagi berpengaruh. Itu. Super sekali Pak Mario. Saya pikir bakal di keep a secret aja gitu, nggak mau di-share ke siapa-siapa. Cuma saya akan minta Bapak untuk share satu kiat lagi, bagaimana caranya kita bisa lebih fokus dalam menghadapi apapun yang ada di depan mata, Pak. Super, terima kasih banyak. Yuk saya angkat tangan saja, karena kan kita mau ingin toh. Yang ingin punya mobil bagus, rumah bagus, rumah kedua. Iya betul. Oke, rumah-rumah berikutnya, apartemen, liburan kemanapun. Sudah, ingin toh, Iya. ingin. Itu kan banyak. Cara mendapatkan yang banyak. Cara mendapatkan yang banyak. Nih, fokusnya ya. Kan kita bicara fokus. Yuk lihat meme-nya. Berfokuslah pada satu keinginan yang memungkinkan pencapaian dari banyak keinginan. Orang yang menginginkan terlalu banyak akan mendapatkan paling sedikit. Coba deh, ini mau, itu mau, itu mau. Malah gak dapat. Ayo coba, yuk bergaul bilang gitu. Sendalmu bagus untuk aku ya, gitu kan. Sepatumu bagus untuk aku ya, gitu. Rambutmu banyak untuk aku ya, gitu. Coba. Ayo. Jadi orang yang menginginkan terlalu banyak justru dapat paling sedikit. Orang yang inginnya ahli buat paku, punya pabrik paku, distribusinya seluruh Jawa Timur. Coba, ada satu omnya Ibu Lina, fokusnya tahu nggak? So small, pentil ban. Itu loh yang kalau dicopot terus mobilnya jalannya geledek-geledek. Ya, itu hanya fokus pada satu pentil ban. Tapi kalau dia supply di seluruh Indonesia, fokus. Nah kita itu terlalu banyak inginnya sampai dapat paling sedikit. Sudah pulang, ini nanti istirahat, tulis satu hal yang paling Anda sukai. Pertama kali, Anda sukai. Fokus. Tapi yang Anda sukai belum ada uangnya. Sementara, tapi semua uang banyak itu ada pada yang Anda sukai. Kalau Anda fokus pada yang Anda sukai, Anda belajar paling banyak tentang itu, Anda tidak istirahat, ya, Anda tahan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur mengerjakan itu. Sehingga Anda cepat kaya dan juga cepat mati. Nah, saya mau kasih satu saja alatnya.
Alat untuk mencapai semua tadi yang Anda inginkan itu loh. Alatnya apa? Beritahu saya satu, nggak pura-pura lagi, fokus. Apa alatnya tadi? Rumah kedua, apartemen, apa lagi? Liburan tadi, menikah, pestanya 471 hari. Udah, katakan itu semua. Alatnya apa untuk mendapatkan itu semua? Tell me. Udah nggak pura-pura lagi. Fokus, betul, fokus pada apa? Ini harus ada satu alat. Jangan duit nggak berkelas, apa? Uang. Duit itu nggak berkelas. Karena orang yang bilang duit pasti uangnya nggak banyak. Ya, uang, good. Ini loh banyak orang agak palsu. Padahal semua itu tadi dibiayai dengan ini, tetapi dia selalu bilang uang tidak penting bagiku. Uangnya banyak nggak dia? Nggak mungkin. Karena orang yang uangnya banyak diem. Karena kalau ketahuan diminta. Oke. Nah berarti kalau gitu, kalau semua keinginan Anda dibayar dengan uang, mengapa Anda berpura-pura dalam cari uang? Kenapa nggak mau banyak? Kenapa nggak senang ketemu orang? Karena dia punya uang loh. Ini punya uang dan kita tinggal ambil saja. Kan begitu toh sebetulnya. Punya uang. Iya punya uang. Semakin banyak yang saya ambil dari dia. Fokusnya begitu ya. Tapi sekarang kan tidak semua orang dengan mudah memberikan uang. Berarti apa? Harus ada keuntungan yang diberikan. Nah fokusnya adalah sekarang apa yang bisa aku lakukan supaya, ini kata-katanya, uang adalah alat apa? Alat tukar uang. Kalau dari Anda? Jasa. Quality. Quality ini membuat orang mau tukar uangnya kepada Anda. Bukan alat tukar, tukar uang. Saya sebagai motivator menasihati dibayar. Anda tidak membayar loh ya? Enggak, Metro. Ya Anda gratis, jangan protes. Udah gratis protes. Udah, nah berarti saya menyampaikan quality. Kualitas, Anda tukar. Gitu. Anda kelihatannya tidak membayar saya loh, tetapi harapan baik Anda, senyum Anda, tertawa Anda, tepuk tangan Anda itu ada hitungannya di langit, dikonversi dalam bentuk rupiah, turun, jebret, gitu. Ke istri, bukan ke saya. Nah, iya kan? Tuh, lihat tuh, pembahasan kita fokus sekali. Kalau sudah fokusnya jelas berarti apa? Oh, uang itu tidak dosa. Uang itu tidak kotor, uang itu tidak keji. Yang keji itu manusia. Yes, karena ada orang yang mulia sekali dengan uangnya. Saya bertemu seorang sahabat kita dari Indonesia, pulang dari sembahyang subuh di Masjid Nabawi, ketemu salaman, orangnya sederhana, kasih kartu nama. Saya lihat di belakang itu daftar alamat rumah sakit, banyak sekali punya dia. Saya bilang, Bapak bukan main, dia bilang, saya memulai dari ingin menyembuhkan ibunda, lalu berkembang situ. Lihat itu. Jadi fokus ya, orang kaya dunia itu tidak hina, tidak keji, karena Anda ingin melakukan banyak hal bagi kebaikan sesama. Fokus. Baiklah sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah, tetap fokus dan jangan ganti channel Anda. Hanya di Mario Teguh Golden Ways. Saya mengalihkan fokusnya. Banyak orang itu fokusnya pada kesedihan, pada penderitaan. Begitu saya ajak bergembira, fokusnya berubah. Terima kasih sahabat-sahabat super, Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. ada beberapa teman-teman saya yang saya rasa kehidupannya itu sangat berfokus sekali. Namun prinsip yang mereka emban itu sebenarnya adalah let it flow. Jadi bagaimana kehidupan mengantarkan mereka, mereka akan berfokus pada itu. Bagaimana dengan hal itu, Pak?
Oke, tidak berfokus adalah berfokus loh ya. Kalau ini kebaikan, orang tidak berfokus pada kebaikan, pasti dia sedang berfokus kepada keburukan. Sekarang, berubah jadi orang baik, apakah mudah? Kalau saya senyum, apa artinya? Mau ngerjain. Orang yang mengatakan berubah jadi orang baik itu sulit karena lebih mudah baginya untuk jadi orang tidak baik. Berarti orang itu sedang berfokus pada yang tidak baik, lalu menikmati keburukannya sampai kebaikan itu sulit. Jadi kalau orang baik, mudah berubah jadi orang baik. Mudah, wong dia sudah baik dan ikhlas. Banyak orang beriman tidak ikhlas dalam imannya. Disuruh meninggalkan, nggak ditinggal-tinggal. Istilah move on itu bukan istilah baru. Para nabi sudah bilang move on. Gitu? Bilang, kenapa jatuh cinta itu sakit? Jatuh cinta tidak sakit. Putus cinta. Jadi yang bertanya gini, mengapa putus cinta itu sakit? Sama sekali loh, putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit itu sudah putus tapi masih cinta. Dan tahukah engkau apa yang lebih sakit dari itu? Dia menikah lebih dulu. Itu alay sekali. Kita lihat meme-nya dulu. Oke. Kehidupan ini tidak seperti guru kita di sekolah yang memberikan pelajaran sebelum menguji. Kehidupan ini tidak mengajar. Kehidupan memberikan ujian lalu menyerahkan kepada kita untuk mengambil pelajaran dari ujian itu atau tidak. Terserah. Betul-betul kehidupan ini uncaring, tidak peduli. Dikasih ujian, belajar nggak? Itu saja. Kalau begitu, mulai dari sekarang, kalau menderita hati, beritahu, aku sedang masuk kelas. Kelas pendidikan kehidupan. Learn. Itu. Super sekali Pak Mario. Dan kini kita akan mengundang sahabat-sahabat super yang akan curhat. Boleh? Silakan Pak. Dan Bapak, silakan. Baik, Pak Mario sudah bersama kita, Bapak Rian dan Bapak Rahman. Silakan Pak. Pak Rian dan Pak Rahman, terima kasih. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami semua? Saya sebenarnya baru kenal dengan tuh cewek, Pak. Oh, enggak. Oh, ini langsung ini. Ya. Oke. Begini Pak, kalau tampil di TV itu ada pembukaannya, ada gitu kan. Oke, nah, tapi nggak apa-apa sudah langsung. Jadi baru kenal sama ini wanita. Oke, terus? Dia itu emang sih kerjaannya ini sebagai babysitter, Pak. Babysitter. Babysitter pekerjaannya. Bapak sendiri apa pekerjaannya? Saya pedagang, Pak. Pedagang. Oke. Dia itu emang saya ya tidak sengaja kenal sama dia, Pak. Saya, Tidak sengaja kenal. Bagaimana cara tidak sengaja? ya, maksudnya saya kan suka di tempat kosan teman saya, dia sering lewat. Agak keras bicaranya. Dianya suka lewat depan kosan teman saya, Pak. Dia suka lewat depan kos teman, Bapak sedang di kos itu. Ya. Terus? Dia itu ya dia sendiri yang ngomong katanya dia suka sama saya. Gitu. Ya. Nah, terus hubungannya bagaimana berlanjutnya? Jadi hubungannya bagaimana berlanjutnya itu? Ya pertama saya nggak tanggapin ya Pak, kan ya itu kan. Jadi Bapak tidak menanggapinya. Karena apa? Karena dia masih umur 16, Pak. Siapa umur 16? Itu ceweknya. Oh, itu dia 16. Bapak betul. sendiri? Saya sendiri 23. 23. Jalan 24. Bapak tidak tanggapi dia? Ya, kata saya kan dia kan sepantaran adik saya, mungkin kan? Iya. Ya itu. Lama-lama mamanya dia ngomong sama saya, Pak. Pamannya bilang apa? Kamu benar suka sama tuh ponakan saya. Ya kalau ponakan Bapak benar-benar suka sama saya terima, Pak. Saya gituin. Terus apa kelanjutannya? Ya pacaran, Pak, sama dia. Pacaran. Terus ya saya sih nganggap dia serius, Pak. Tapi itu perempuan kayaknya memainkan saya gitu, Pak. Itu sebaliknya.
Apa yang terjadi, Pak? Kenapa Anda sebut dia mempermainkan Anda? Ya sekarang gini Pak, kalau kita mau pacaran kan sering keluar, makan atau kemana. Ya. Tiap saya ajak jalan, dia nggak pernah mau Pak. Tuh. Kan sedang mengasuh. Enggak, waktu malam gitu kan, atau jam 7 gitu kan. Dia kan Dia tidurkan bayinya, Pak. Enggak, dia bayinya umurnya 4 tahun udah. Oh, sudah 4 tahun. Jadi sudah bisa ditinggal. Iya. Terus saya bilang kalau kamu mau, saya minta izin sama majikan kamu, saya bilang. Terus dia nggak mau? Nggak mau. Mengeles selalu, Pak. Mengeles. Iya. Iya. Tapi dia tiba-tiba lenyap. Iya. Begitu. Tiba-tiba menghilang. Iya. Anda cari nggak ada di tempat? Saya cari nggak ada tempat ibu bosnya kan. Udah itu saya ke kampungnya dia. Bapak ke kampungnya? Iya. Saya ngomong terus terang, Pak. Wah. Didatangi di kampung, Anda ketemu siapa di sana? Saya kan, ya saya nggak ini karena pamannya kan ada ponakannya sunatan. Nah, nggak lama itu dia datang sendiri Pak. Papa kan nggak sengaja ketemu sama dia. Apakah Anda pernah meminta dia untuk menikah? Iya pernah Pak. Terus dia bilang apa? Yang saya masih kecil Pak, masih kecil katanya gitu ngomongnya. Memang kecil. Tapi nggak maksudnya belum dibolehin 16 sama orang. tahun, iya. Belum dibolehin sama orang tua saya kata dia gitu. Dia pengen nyari yang lebih dewasa, udah tuh lebih mapan kata dia gitu Pak. Lebih mapan dengan usaha. Oh, jadi yang menurut kecil itu Anda yang dikatakan Iya. kecil? Enggak usaha saya kata gitu. Oh. Meragukan saya usaha saya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke. Disimpulkan dulu kan supaya fokusnya pas nih. Fokusnya Bapak jatuh cinta tidak sengaja. Iya. Dia tertarik kepada Bapak. Oke? Iya. Cinta sudah baik, Iya. Bapak setia menemani Iya. dia mengasuh anak Iya. asuhnya. Tahu-tahu dia menghilang. Iya. Tidak mau berhubungan lagi dan Iya. mengatakan dia mau laki-laki yang lebih Baik. lebih mapan. Iya. Benar itu Pak. Betul. Betul. Terus Anda sakit hati sekarang. Ya, kalau dibilang sih sakit Pak. Iya. Tapi kata Bapak tadi kan biarlah berlalu cari yang lain. Itu kan Pak. Good. Nah, sakit itu kan itu pemberitahuan Iya. bahwa yang sekarang ini tidak baik Iya. karena dua hal. Iya. Bapak belum memperbaiki diri atau dia betul-betul tidak baik. Iya. Nah, kalau wanita itu tertarik hanya karena Bapak kaya, apakah dia wanita baik? Tidak. Tidak Pak. Tidak. Apakah Bapak akan meneruskan? Tidak. Tidak. Berarti Bapak harus Bisa. memilih wanita yang lebih baik. Iya. Jadi sebetulnya bukan Bapak yang kurang baik. Berarti? Dianya. Iya. Iya Pak. Lebih ringan nggak? Iya Pak. Itu loh namanya fokus, Pak. Iya. Karena Bapak fokus pada perasaan dibuang. Iya. Pada perasaan tidak cukup baik bagi orang lain. Itu perasaan yang membuat kita merasa terhina. Dan Bapak berfokus pada sakitnya. Sekarang fokus pada sukses Bapak. amin, Pak. Ya, waktu hati itu sakit, Pak, cepat-cepat berdoa. Karena orang yang hatinya sakit kalau berdoa itu lebih didengar. Iya. Wanita seperti apa yang nanti akan Anda jadikan wanita yang Anda muliakan, Anda bahagiakan. Seperti apa? Ya, kalau bisa yang istri soleha Pak. Yang Salihah, bukan soleh. soleha. Salihah. Salihah. Yang soleh laki-laki. Salehah. Ya. Terus seperti apa wanitanya? Ya, Selain belum- solehah? Ya belum tahu saya Pak. Karena Belum tahu. masih nyari Pak. Kalau mau nyari wanita harus ada gambarannya. Karena kalau Anda cari mobil, parkir, mobilnya merah, Anda cari warna biru, nggak pernah ketemu. Iya, benar Pak. Berarti harus ada gambaran wanita itu. Bapak maunya setinggi apa dia? Ya, kalau bisa setinggi saya dikit. Ya, oke, good. Bentuknya, bentuk tubuhnya. Ya. Ya ramping Pak. Ramping. Oke. Set. Itu roknya. Roknya. Iya. Ini loh ya, lihat. Saya mengalihkan fokusnya. Banyak orang itu fokusnya pada kesedihan, pada penderitaan. Begitu saya ajak bergembira, fokusnya berubah. Dia melihat kehidupan lebih baik ya. Iya. Jadi kehidupan itu bukan hanya suster itu, Pak. Ya. Bapak pergi deh ke rumah sakit itu lebih banyak suster. Iya, itu lain lagi Pak. Oke? So, kita berikan tepuk tangan, teman-teman.
Sebelum jatuh cinta, dia bilang yang membahagiakan orang tua membahagiakanku. Setelah jatuh cinta, orang tua harusnya ngerti dong. Pak Rahman. Assalamualaikum Pak Mario, salam super. Waalaikumsalam. Nama saya Rahman, saya dari Kendari, Kendari? Sulawesi Tenggara. Bukan main. Silakan Pak. Jadi begini Pak, dulu waktu tahun 2013, saya pernah bilang sama orang tua bahwa apa yang bisa membahagiakan orang tua, maka itulah kebahagiaan saya. Wah, Maka dengan hebat ungkapan sekali. ini, orang tua saya kemudian menjodohkan saya dengan sepupu saya. Sepupu. 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 Iya, sepupu. Ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi perjodohan itu berlanjut bahkan sampai saya kuliah sekarang di IPB Bapak kuliah di Bogor. di Bogor. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu ketika saya kuliah, saya justru menemukan wanita bahwa dialah yang terbaik buat saya. Jadi Bapak menerima perjodohan tapi sekarang jatuh cinta kepada wanita lain. Iya, Pak. Itu ketika perjodohan itu karena prinsip saya bahwa apa yang membahagiakan orang tua, maka saya akan bahagia. Tapi ternyata di tengah jalan saya merasa bahwa seharusnya saya tidak seperti ini. Harusnya apa yang membuat saya bahagia, maka orang tua dan keluarga harus bahagia. Dibalik sekarang ya. Harusnya Jadi seperti itu. Tadi dibalik, betul. Cinta menghalalkan segala sesuatu. Oke? Jadi sebelum jatuh cinta dia bilang yang membahagiakan orang tua membahagiakanku. Setelah jatuh cinta, orang tua harusnya ngerti dong. Iya dong. Kalau saya tidak bahagia, mana mungkin orang tua bahagia, begitu? Kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, sekarang apakah di Kendari sudah ada pembicaraan antara O to O, orang tua ke orang tua? Kalau pembicaraan secara resmi, Pak, dari pihak saya laki-laki, orang tua saya belum pernah. Tapi kalau orang tua perempuan sudah sering ke rumah untuk membicarakan masalah ini. Tapi saya kemudian berpikir bahwa saya tidak bisa satu visi dengan dia. Soalnya saya punya visi, ketika saya kuliah, saya akan lanjut. Saya ingin dia ikut saya. Tapi dia tidak mau ikut, Pak. Karena dia ingin fokus kerjanya sebagai seorang bidan. Ini ada masalah apa dengan profesi medis ini? Jadi dia berfokus mau jadi bidan, tidak mau ikut Anda. Sebetulnya orangnya baik. Orangnya baik, Pak. Apakah Anda bisa menikah dengannya dan bahagia? Kalau kebahagiaan saya menurut saya Pak, ketika saya bisa menjalani hidup sama-sama. Tapi setelah negosiasi beberapa kali, sepertinya saya tidak bisa sevisi dengan dia. Karena saya orangnya memang kerja, mungkin fokus saya tidak kembali ke daerah. Tapi ingin membangun karir sebagai dosen atau apa di kampus yang mungkin bisa di luar Sulawesi atau di Jawa seperti itu, Pak. Fokus. Kan topiknya fokus. Jadi fokus Anda adalah masa depan yang besar. Iya, Pak. Itu, Pak. Jadi fokusnya bukan cinta. Fokusnya adalah Rahman yang mau besar perannya di masyarakat di masa depan. Mau kembali atau tidak ke Kendari, tetapi Bapak mau berperan bagi kebaikan sesama. Iya, Pak. Dan wanita itu tidak mau keluar dari kabupaten mau. itu. Tidak mau. Pak. Good. Menurut Anda apakah itu salah, Pak? Dia jatuh cinta lagi dengan orang lain di Bogor? Tidak, maksudnya Tidak. sama. Ya. Semua itu maksudnya Pak, namanya ini kan cari yang lain bisa Pak, gitu. Cari yang lain bisa. Nah, apakah Bapak juga akan cari yang lain? Ya pasti Pak. Ya, good. Apakah masih tetap suster? Ya belum tahu Pak. Fokus. Nah, jadi fokus Anda adalah pada diri Anda sendiri. Iya, Pak. Nah, sekarang kalau gitu how-nya. Keputusan kita itu harus dibuat satu kali dan jelas. Ini caranya. Anak muda. Oke, siapa yang ingin jadi pengusaha? Yang sukses sekali. Udah putuskan. Jelas, pengusaha. Pengusaha bidang apa? Jelaskan. Pesawat, good. Pesawat apa? Pesawat telepon, misalnya.
Misalnya ya. Enggak Pak, saya mau industri mesin. Good, mesin apa? Mesin jahit. Enggak apa-apa, oke, tapi fokus. Jelas sekali. Fokus, satu jelas. Setelah itu semuanya adalah how to. Itu caranya. Fokus satu, lalu semuanya. Seperti saya katakan dulu, saya ingin menjadi, bukan motivator, dulu tidak ada istilah motivator. Saya ingin menjadi pribadi yang kalau bicara berpengaruh. Itu sejak muda. Saya tidak tahu namanya, tapi saya fokus pada how to. Bahkan beda antara M, B, A, T, D, K, G. Itu harus jelas. Itu pun saya pelajari. Karena itu bagian dari komponen bicara. How to-nya Pak. Sekarang Anda sudah putuskan. Tidak lagi mau menikah dengan wanita itu. Sudah diputuskan? Sudah. Mau menikah dengan wanita di Bogor itu? Siap. Yang di Bogor mau sama Anda? Mau. Mau ya, oke, nah. Sudah fokus? Sudah. Good. How to beritahu orang tua. Ayo, bagaimana caranya memberitahu orang tua bahwa Anda tidak jadi menikah itu? Kalau dengan orang tua Pak sudah. Sudah. Saya sudah beritahu. Wanita itu? Ya, sekarang yang menjadi permasalahan adalah bagaimana menjelaskan kepada orang tua wanita itu. Gak usah khawatir, dia nonton. Iya loh. Di Kedari banyak sekali fansnya Golden Ways. Dia nonton Pak. Dia bilang, Rahman calon menantuku berkhianat. Gitu. Nah, ini bagus. Nah, Bapak harus mikirkan how to-nya. Hidup itu banyak orang masalahnya hidupnya tidak jadi karena banyak want-nya, how to-nya tidak pernah dilaksanakan. How to-nya. So, sederhana tuh sekarang? Sederhana. Good, buat pulang nanti ditulis Pak, how to, apa ini? Beritahu orang tua, beritahu dia, beritahu, lalu pastikan yang di Bogor. How Siap. to, how to, how to. Good. Yes? So, Anda simpulkan. Kesimpulannya, saya harus memilih wanita yang sesuai dengan hati saya. Good. Saya tidak ingin memaksakan hubungan yang mungkin itu kehendak orang tua tetapi tidak membahagiakan saya karena yang menjalani hidup adalah saya. Good. Maka dari itu saya harus fokus pada satu wanita yang saya cintai. Mudah-mudahan suster dan bidan itu ya, suster dan suster itu menemukan suami yang baik dan bidan itu menemukan suami yang baik. Ya, amin. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat super yang ada di studio tadi yang mau curhat. Dan kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Katakan istriku yang kecantikannya mendebarkan jantung matahari seandainya matahari punya jantung. Ah, bohong, memang. Gitu. Terima kasih. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Ya. berarti dengan penjelasan yang Bapak sudah utarakan dari tadi itu mudah sekali ya. Kalau kita bisa berfokus menjalani hidup, menghadapi pilihan itu menjadi sangat mudah sekali, Pak. Fokus memang meringankan. Coba ya, bayangkan ya. Kalau ini luas dari kehidupan Anda, masalah itu kan banyak sekali. Nah, kalau Anda memperhatikan segala sesuatu, Anda tidak tenang. Yang saya amati, kalau saya sedang di luar negeri, liburan, damai sekali karena tidak nonton TV. TV Indonesia, coba nyalain deh. Berantem, menuduh, dituduh, kriminalisasi, melawan dengan kriminalisasi itu kan black campaign. Kalau di luar negeri, terutama di negara yang bahasanya saya tidak mengerti, tenang. Padahal mungkin ngomongnya juga sama, berantemnya. Cuman kan kita nggak ngerti. Nah, fokus. Jadi kadang-kadang memang lebih baik tidak memperhatikan. Dengarkan ini. Kita terlalu terlatih memperhatikan. Sampai yang tidak penting pun diperhatikan. Fokus ya. Nah, sekarang kita lihat meme-nya. Orang yang hidup dalam prasangka baik lebih sehat dan dengannya pantas untuk berumur panjang. Jika
jika dibandingkan dengan orang yang hidup dalam rasa terancam. Siapa yang menentukan umur kita? Ada berapa kemungkinan umur Anda? 60 tahun. Jangan tergesa-gesa begitu, Pak. Loh, ada berapa kemungkinan umur? Banyak. 95. Panjangan. Nah, enggak bercanda. Tapi maksudnya kemungkinan umur itu apakah 50, 60, 70, ada berapa kemungkinan umur? Satu atau banyak? Banyak. Ya, berarti sudah nonton Golden Ways. Kalau belum ya kan satu. Enggak, umur itu banyak. Untuk yang memelihara prasangka baik lebih sehat. Orang tua yang punya hobi menanam anggrek deh. Buah deh. Lebih panjang umurnya daripada yang nonton orang-orang berantem terus. Apalagi kalau dia juga ikut berantem. Nah, berarti Tuhan itu menjanjikan kebaikan itu beserta hadiahnya. Termasuk umur panjang. Nah, jadi orang-orang yang hidupnya dalam rasa terancam kan selalu khawatir. Orang yang khawatir tidurnya pendek-pendek karena harus sering bangun. Ya, ngecek pintu, ngecek jendela, lihat itu. Bahkan waktu saya muda dulu pernah ada satu masa di mana saya sangat minder, sangat bermasalah, ngunci pintu, mau tidur, bangun, periksa lagi. Ada nggak yang gitu? Nah, tek, udah nggak, gitu. Selimutan, sudah dikunci nggak ya? Pernah nggak? Ya, itu pernah ada begitu. Satu lagi saya mau tes nanti malam waktu Anda tidur. Tes. Anda itu kalau tidur selimut itu di atas dagu atau di bawah dagu? Bawah. Coba pikirkan nanti malam. Nggak bisa tidur Anda karena betul, coba deh. Nanti malam nggak bisa tidur karena itu. Pak Mario bener, buka gitu nah. Fokus. Berarti orang yang berprasangka baik, fokus kehidupannya baik-baik. Sekarang, prasangka baik. Hari Senin pagi. Prasangka rezeki baik nggak? Baik. Itu loh. Banyak orang berdoa tapi tidak berprasangka baik. Jadi gini doanya, Tuhanku izinkan aku memulai hari ini dengan pekerjaan yang baik. Mudah-mudahan rezekiku banyak gitu. Waduh, dia lagi, gitu kan? Ketemu atasan, wah dia lagi, gitu kan? Lihat, sudah prasangka buruk. Jadi kalau begitu, seburuk-buruknya orang, kalau Anda hadapi dengan prasangka baik, dia heran loh. Orang itu jahat sama kita, tapi kita ketemu, selamat pagi Bapak, apa kabar? Dia akan heran, kenapa? Masih hidup. Nah. Oke, berprasangka baik yang mulai dari sekarang kepada siapapun. Kenapa kita bertanya kabar? Apa kabar? Dan senyum. Karena kita mengharapkan dia mengatakan baik, super sekali. So, sahabat-sahabat yang baik hatinya, kalau mau panjang umur, isilah kehidupan dengan harapan baik. Kalau mau hindari penyakit, jangan merasa terancam tentang apapun, karena Tuhan juga disebut yang maha melindungi. Itu. Super sekali Pak Mario, dan sayang sekali kita harus sudah berada pada kesimpulan. Silakan Pak. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, fokus itu menyederhanakan. Oke, yuk. Saya gunakan satu kata, lalu Anda tinggal tambah lah. Lah. Oke. Kalau Anda mau makan? Lah. Makannya mana? Lah. Loh, makanlah. Ya, good. Kalau Anda mau makan? Good. Dengarkan lagi. Kalau Anda ingin bekerja, ingin belajar, good. Ingin berbahagia, berbahagialah. Itu loh maksudnya. Kalau ingin berbahagia, berbahagialah. Pak Mario, bagaimana caranya saya memutuskan? Putuskanlah. Itu loh. Pak Mario, bagaimana caranya saya move on? Move on lah. Itu loh. Fokus itu menyederhanakan. Kalau kita bilang saya tidak tahu caranya move on, karena fokusnya bukan di move on, tetapi memikirkan pengkhianat, memikirkan orang PHP, itu loh. Tidak fokus pada move on-nya. Ayo kalau gitu. Kalau ingin kaya, kayalah. Kaya dimulai dari mana?
bekerja. Sikap. Orang kaya itu sikapnya beda dengan orang yang sulit kaya. Orang kaya itu jalannya itu lebar-lebar dan terukur. 73 cm, 73 cm begitu. Orang yang susah, banyak utang berarti kan jalannya kan. Sikap, good, perwira. Di tegaknya, dada di, anggunnya mengangguk. Dan dia kalau ditolak dia bilang, saya tahu Anda menolak, saya tahu Anda tidak setuju, tapi ini baik bagi Anda. Itu perwira. Satu lagi, ya tapi kan you pernah gagal. Super sekali, untung saya yang gagal, bukan Anda. Coba. Jadi kalau mau kaya, sikapnya orang kaya. Orang kaya sikap satu yang pertama kelihatan apa? Tidak khawatiran. Kalau masuk toko, itu 4. Itu 5, itu 6, itu 12, 13 saja. Sudah bungkus semua, setelah dibungkus baru tanya, berapa? Kan yakin tidak khawatir. Kalau kita kan beda. Masuk toko kan. Gitu. Kalau kita masuk toko kan tanya, Mbak, ada diskon nggak? Tuh, sudah. Sikap mulai dari sekarang bersikaplah. Kalau Anda ingin jadi orang mulia, muliakanlah diri. Jadi orang yang membahagiakan orang tua, bahagiakan. Jangan banyak teori, fokus. Yuk kita lihat meme kita yang terakhir. Janganlah hidup menyisakan kebaikan yang sebetulnya bisa kita lakukan dan membawa kesalahan dan dosa yang belum dimaafkan. Janganlah hidup menyisakan. Berarti apa itu? Kalimat itu. Janganlah meninggalkan kehidupan. Itu bahasa. Artinya begitu. Janganlah hidup menyisakan. Berarti hidupnya waktu selesai tersisa kebaikan yang belum dilakukan. Sudah puji istri cantik. Puji istri cantik. Walaupun Anda harus berbohong. Tapi wanita itu suka dipuji. Katakan istriku yang kecantikannya mendebarkan jantung matahari seandainya matahari punya jantung. Ah bohong, memang. Gitu. Terus lakukan. Bahkan waktu Anda bilang memang dia ketawa. Wanita itu senang sekali dengan laki-laki yang bersedia lebay dalam cintanya. Laki-laki yang formal kan ada. Tidak perlu aku nyatakan cinta. Kau perhatikan perilakuku. Sudah cinta. Gitu kan? Ini laki-laki gengsi karena tidak berani mengakui cintanya. Yuk fokus pada kehidupan yang kebaikannya sebanyak mungkin sudah dilakukan. Minta maaf kepada yang salah, yang kita salahi. Kalau orangnya sudah tidak ada atau jauh atau tidak di mana, Anda minta maaf kepada Tuhan untuk memintakan maaf kepada orang itu. Lakukan itu. Berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu Anda. Anda kalau dikasih uang sekarang 1 juta, berterima kasih nggak ke orang yang memberi? Yeah. Very good. Dikasih makan 1 mangkuk mie. Yeah. Terima kasih. Good. Anda dikasih baju. Terima kasih. Good. Sudah bilang terima kasih nggak ya kepada ibu yang memberi makan sejak kita bayi? Tuh. Apakah cukup bilang terima kasih hanya menjelang lebaran? So, ibunda itu memberi tidak hitung-hitungan. Kita berterima kasih kepada orang asing yang memberi sedikit, tetapi sering lupa kepada ibunda yang memberi seumur hidup. Berarti jangan loh kita tinggalkan kehidupan menyisakan kebaikan yang bisa dilakukan. So, kebaikan itu apapun. Mulai dari telepon, halo apa kabar, kapan-kapan makan ya? Ya, kamu yang bayar. Nah, atau, nih, membawa kesalahan dan dosa yang belum dimaafkan. Nah, cara minta maaf, salah satu cara minta maaf, ini banyak suami tidak mau minta maaf kepada istrinya. Cara minta maafnya adalah menjadi suami yang lebih baik. Itu
Dia salah kepada istrinya, dia tahu kesalahannya sangat fatal, tidak bisa dimaafkan meskipun dia sudah mencium istrinya, minta maaf, tapi dia bilang sama Tuhan, Tuhanku, izinkan aku menjadi laki-laki yang baik, sehingga luka yang aku sebabkan kepada hatinya menjadi penampung besar bagi kebahagiaan yang akan aku lebihkan baginya. Tuh, so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kesimpulan sederhananya apa? Fokusnya apa? Jadi orang baik. Bagaimana mungkin kita mengharapkan keburukan keluar dari kehidupan kita kalau fokus kita tidak sepenuhnya baik? Lalu kita mengeluh kok banyak masalah. Fokus pada yang baik. Sehingga orang yang fokusnya baik, masalahnya pun sebetulnya membaikkan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, fokus dalam program ini kepada diri sendiri dulu. Kurangi komentar kepada orang lain atau menetapkan nilai kepada orang lain. Tetapkan kepada diri. Jangan sampai kita tidak melakukan kebaikan yang sudah kita ketahui. Itu. Super sekali Pak Mario, kita ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat Super yang hadir di studio maupun yang ada di rumah. Saksikan terus program ini setiap hari Minggu pukul 19.30 di Metro TV. Inilah Mario Teguh, Golden Ways. Menunggu kelulusan, segera diluluskan. Yang sedang menunggu dilamar. Saya tahu ada laki-laki yang kaya melamar kita dan ikhlas menyerahkan hartanya kepada Anda. Dengan saya menonton Mario Teguh hari ini, Saya merasa, wah saya harus bisa gitu. nonton Mario Teguh tuh ya bikin awet muda, ketawa mulu. Mulai dari hari ini dan ke depan lebih berpikir positif. Terima kasih Pak Mario. Salam super. Salam super. Salam super.